Oke, halo hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel ini, channel Ardhito Darmawan. Saya akan ucapkan selamat dulu untuk kalian yang sudah berada di chapter ini. Ini adalah chapter ke-8 yang kalian sudah tonton mungkin dari chapter pertama, kedua, sampai ke chapter 8 ini. Saya harap kalian menonton dari chapter pertama sampai ke chapter 7 sehingga teman-teman bisa melengkapi pemahaman kalian mulai dari pola pikir orang kaya, pola pikir orang miskin, dan lalu selanjutnya di bagian kedua saya sudah mulai membahas tentang lebih teknis bagaimana cara melihat, mereview, dan membaca sebuah rasio laporan keuangan secara sederhana, secara sangat amat mudah, sehingga teman-teman yang newbie, yang baru, yang buta keuangan, yang ingin merubah kondisi finansialnya, yang ingin berubah kondisi hidupnya menjadi lebih baik, kalian bisa mudah memahami konsep-konsep ini. Yang penting kalian harus nonton di bagian satu dulu, karena itu adalah mental. Mentality itu susah dibentuk. Percuma kalian menonton video ini atau video selanjutnya yang mana akan lebih teknis. Kalau mental kalian adalah mental miskin, kalian tidak akan pernah bisa paham. Kalian tidak akan pernah bisa paham apa yang akan saya jelaskan di video ini dan video selanjutnya. So, jadi kalian harus tonton dulu di video chapter per chapter dari video sebelumnya. Di chapter ini sekarang kita akan mulai membahas tentang debt equity ratio atau biasa disingkat sebagai DER. Kenapa kita harus mengetahui, menganalisa sebuah debt equity ratio ini? Karena ini adalah rasio yang penting, karena bagaimanapun sebuah bisnis, sebuah personal finance itu tidak jauh-jauh dari namanya hutang. Hutang itu adalah sebuah hal yang bisa menjerat kita dan itu juga bisa menjadikan sebuah leverage buat kita. Nah, tergantung gimana cara kita menyikapi terhadap hutang ini. Nah, yang pasti di dalam debt equity ratio ini adalah kita akan memapping sebuah hutang kita terhadap nilai bersih kekayaan kita. Makanya dinamakan debt adalah hutang, to equity adalah nilai bersih rasio. Kita membandingkan rasio antara hutang dan equity. Oke? So, teman-teman, seperti biasa saya akan butuh iPad untuk mencoret-coret supaya teman-teman bisa mengikuti secara pelan-pelan bagaimana pola pikir saya dan saya untuk menjelaskan ke teman-teman. Sekarang kita akan buka notes. Kita hapus dulu, ini adalah catatan sebelumnya. Oke, sekarang saya akan tulis di sini pembahasan kita adalah tentang debt equity ratio atau kita sebut sebagai DER. Debt equity ratio yang kita ambil ini kita masih berpedoman terhadap kasus bakso sukses. Oke, jadi bakso sukses ini akan kita bawa terus sampai ke chapter ke-10 dalam bagian rasio keuangan ini ya teman-teman ya. Kita akan tulis di sini debt equity ratio dari bisnis bakso sukses. Oke. So, untuk dapat mengetahui dan menilai berapa DER-nya, kita harus mengetahui dulu. Yang pertama, hutang, debt. Debt-nya berapa dari bakso sukses ini? Debt dari bakso sukses ini setelah di video video yang waktu video sebelumnya, hutangnya adalah 30 juta. Sorry, saya tulis dulu debt-nya. Debt-nya adalah 30 juta. Oke. Sekarang kita akan melihat yang kedua adalah equity-nya. Equity-nya berapa nilai bersihnya? Equity-nya adalah kemarin kita bisa menghitung equity-nya adalah 100 juta. So, jadi rumus dari debt equity ratio adalah hutang dibagi dengan nilai bersih equity-nya. Jadi hutangnya berapa? Di sini hutangnya 30 juta sama dengan 30 juta dibagi 100 juta. Sehingga menghasilkan DER-nya adalah 30 juta dibagi ini jadi 0,3. Lalu dikali 100.
maka DER-nya adalah 30%. Oke, jadi ini adalah debt equity ratio-nya 30%. Nah, dari data tersebut, kalian sudah bisa melihat nih, kalian sudah bisa memapping. Apakah ini merupakan debt equity ratio yang sehat atau merupakan debt equity ratio yang sakit. Nah, jadi dari data tersebut kita bisa melihat ada dua kategori yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah 0,3 ini, dan yang kedua ini yang pertama, dan yang kedua adalah 30%. Cara bacanya gimana sih cara bacanya? Oke, yang pertama. Nah, yang pertama 0,3. 0,3 ini artinya selama dia debt equity ratio-nya kurang di bawah 1, itu adalah artinya dia memiliki debt equity ratio yang bagus, yang baik. Artinya dia hutangnya masih di bawah equity-nya, nilai bersihnya. Tapi jika debt equity ratio-nya sudah satu kali, let's say 1 kali, itu artinya sudah sama besar. Hutang dengan nilai bersih kalian adalah sama besar. Contohnya hutangnya 1 juta, equity 1 juta. Artinya kalau kalian mau menutup hutang, kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, itu menurut saya agak kurang sehat ya. Meskipun itu masih 50-50, masih fair karena masih 1 kali, tapi menurut saya itu masih kurang sehat. Karena debt equity ratio yang sehat adalah di bawah 1. Artinya kalau dia masih menghasilkan debt equity ratio yang 0, sekian itu dia sehat karena dia masih memiliki selisih untuk equity-nya ini bisa menutup hutang lunas, sehingga equity-nya masih memiliki sisa untuk diputar untuk bisnis lagi. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, teman-temannya. Kalian juga bisa melihat dari kalau kalian sudah kalikan dengan 100 ini, kalian bisa melihat 30%. Jadi ada dua cara membacanya. Kalau kalian melihat yang dengan 30%, artinya hutangnya ini hanya 30% dari total equity-nya. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada teman-teman, lebih mudah lihat yang mana, karena dua-duanya sama saja untuk mempermudah kita menilai bagaimana rasio hutang ini adalah sehat atau tidak. Kalau saya sih lebih suka yang ini, yang pertama. Jadi saya punya patokan khusus. Kalau DER-nya kurang dari 1, atau kayak begini, kayak 0, sekian, itu saya anggap masih bolehlah kita beli sebuah perusahaannya, kita beli sahamnya, atau kita memiliki rasio yang seperti ini, kita masih oke lah, masih sehat. Tapi jika hasilnya udah 1 atau lebih, contoh 1 tuh kayak gini teman-teman ya. Contoh kalian memiliki hutang sama dengan 120 juta. Kalian memiliki equity hanya 100 juta. Yang mana di sini DER-nya sama dengan 1,2. Nah, ini teman-teman yang saya maksud tadi adalah kalau dia memiliki debt equity ratio yang di atas 1, kayak gini contohnya 1,2, ini menurut saya jangan dibeli sebuah perusahaan seperti ini, karena ini kurang sehat bagi saya. Karena anggaplah perusahaan itu bangkrut dan nilai bersihnya untuk menutup nilai bersih yang ini, untuk menutup hutang yang ini, dia masih punya hutang 20 juta lagi, masih kurang gitu uangnya, masih belum safety menurut saya. Jadi kalau DER udah di angka 1 kali, lebih 1 kali, itu menurut saya tidak usah dibeli teman-teman ya. Jadi hutang yang sehat adalah yang seperti ini, yang 0,3, 0,2, 0,7, 0,8. Jadi let's say uang 1 juta ini untuk menutup hutang full, dia masih punya 80 juta. Dia masih aman, company-nya masih bisa running dengan 80 juta.
walaupun hutangnya sudah ditutup semua 30 jutanya ini. Nah, seperti itu. Itu adalah cara saya membaca debt equity ratio menggunakan yang ini ya, 0, sekian. Kalau kalian membaca 30% atau berapa persen itu juga masih oke untuk membaca, memapping berapa persen sih hutangnya dari equity, apakah sudah lebih dari 100% atau kok masih di bawah 100%. Jadi seperti itu kalau kalian melihat yang ini. Kalau kalian membacanya dengan persentase, jangan sampai persentase ini lebih dari 100%. Artinya kalau lebih dari 100% equity, kalian sudah mulai worry ya, khawatir bahwa kalau hutang ini ditutup lunas dengan nilai bersih keuangannya itu masih kurang. So, teman-teman, kalian juga perlu harus memapping seperti ini nih. Kalau kalian membeli saham, kalian beli perusahaan kecil atau berbisnis dengan teman kalian atau berbisnis sendiri, kalian sudah mulai bisa hitung debt equity ratio-nya berapa. Kalian sudah tahu hutangnya berapa, equity-nya berapa, equity didapat dari aset dikurangi liabilitas. Kalian harus belajarin ini secara mendalam sehingga nanti menghasilkan output keputusan teman-teman lebih benar, lebih tepat. Jadi, kalau kita sebagai investor ini adalah hal yang paling berbahaya adalah keputusan. Keputusan itu bisa mengubah investor tersebut menjadi sukses ataupun gagal hanya karena dalam keputusan. Keputusan bisa diambil dari apa yang kita pelajarin, apa yang kita analisa, apa yang kita thinking, berpikir. Jadi, bagaimana bisa mendapatkan keputusan yang baik jika kita tidak pernah berpikir, tidak pernah thinking, tidak pernah menganalisa. Itulah pentingnya mengapa kita harus menjabarkan seperti ini, memapping seperti ini, supaya kita bisa berpikir, thinking, menganalisa, sehingga bisa mendapatkan sebuah keputusan yang baik, yang tepat. Ini hanya tools untuk mempermudah kita menilai sebuah laporan keuangan tentang debt equity ratio. Oke, teman-teman, segitu aja untuk pembahasan di debt equity ratio ini. Dan selanjutnya akan ada 2 video lagi tentang rasio keuangan yang sangat penting juga. Ini akan lebih sulit dan kompleks, tapi tenang aja, saya akan membahas ini dengan lebih sederhana, dengan sangat amat sederhana. So, tungguin aja video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di video Ardhito Darmawan. Sampai ketemu di video selanjutnya.